Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi 9 Maret 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama, di mana penyewaan mainan mobil anak ramai dikunjungi di RTH Calacu Sengkang, ruang terbuka hijau RTH Calacu Sengkang. Tepatnya diresmikan pada 15 Februari 2022 lalu. RTH tersebut jadi alternatif warga untuk menghabiskan waktu senggang. Di RTH tersebut juga terdapat sejumlah fasilitas seperti tempat parkir, kedai makanan, jogging track, spot foto, dan panggung. Selain itu, salah satu daya tarik RTH tersebut adalah adanya penyewaan mainan mobil anak yang menjamur. Penyewaan mainan mobil anak ini mulai buka pada sore hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo, selamat siang rekan Bedi. Halo, selamat siang rekan Kinan. Ya, bisa Anda informasikan sudah berapa lama usaha penyewaan mainan mobil anak di RTH Calacu tersebut? Ya, betul sekali bahwa setiap sore di kawasan RTH Calacu Sengkang ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, dan salah satu daya tariknya itu adalah penyewaan mainan mobil anak ini. Penyewaan mobil anak ini sebenarnya sudah ada ketika RTH ini selesai dibangun pada awal tahun 2022 ini, namun mulai menjamur setelah diresmikan pada 15 Februari 2022 lalu oleh Bupati Wajo. Seperti itu rekan Kinan. Ya, berapa tarifnya sekali main? Ya, sekali main kan ada beragam mainan yang disewakan di tempat ini, karena bukan cuma satu orang yang membuka usaha seperti ini. Seperti yang terlihat di video, ada mobil-mobil. Mainan mobil itu untuk ukuran kecilnya sekitar 15.000 per 10 menit. Untuk mobil yang ukurannya sedikit besar dengan volumenya yang juga besar itu sekitar 20.000 per 10 menit. Ada juga skuter itu untuk anak-anak kecil itu dibanderol tarifnya sekitar 10.000 per 10 menit. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik, bagaimana awalnya sehingga muncul usaha penyewaan mainan mobil anak di RTH Calacu, rekan Bedi? Ya, menurut informasi dari pengusaha penyewaan mainan mobil anak ini, bahwa salah satu yang pertama itu yang membuka usaha seperti ini adalah Al Bilal Toys, dari pemiliknya Bapak Sudirman, bahwa dia melihat di kawasan RTH ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, dan kebanyakan masyarakat membawa anak-anaknya untuk bermain di tempat ini. Sayangnya di RTH ini tidak dilengkapi oleh fasilitas bermain anak, sehingga Sudirman berinisiatif untuk membuka usaha penyewaan mobil anak, dan itu mulai ramai dikunjungi. Dan setelah Sudirman membuka usaha seperti ini, progresnya cukup tinggi dan menarik, sehingga beberapa orang pun mulai membuka usaha seperti itu di RTH Calacu Sengkang ini. Sekitar bisa dihitung-hitung bahwa ada sekitar 7 orang yang membuka usaha seperti ini di kawasan RTH Calacu Sengkang ini. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Bedi untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Sudirman selaku pemilik penyewaan mainan mobil anak di RTH Calacu. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah berapa lama usaha ini? Usaha di sini di Taman sudah sebulan lebih. Apa alasannya Pak buka usaha seperti ini? Membuka usaha di Taman ini karena melihat peluang di RTH ini ternyata bagus, ya, sehingga bermain lagi sini anak-anak. Ini Pak ya, yang pertama di sini RTH. Betul sekali, ini yang pertama di Taman RTH ini. Mobil saya ini ada banyak, tapi memang kita yang pertama kali membuka permainan anak-anak. Berapa tarifnya Pak? Tarifnya tergantung ya, ada skuter ini 10.000, mobil yang kecil, ukuran kecil ini 15.000, mobil yang besar, ukuran besar 20.000. Itu per berapa menit? Per 10 menit rata, semuanya 10 menit main.
Simak tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami dan terima kasih rekan Hardian Syah Abdi Gunawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Wajo untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana simulasi penanganan kebakaran di Patingaloang, Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar pelatihan dan simulasi bencana kebakaran. Kegiatan yang bekerja sama dengan Damkar Makassar ini berlangsung di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Selasa 8 Maret 2022. Puluhan peserta tampak antusias mengikuti simulasi menangani api kecil, menangani korban luka, sampai dengan simulasi kebakaran. Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, ada Bapak Taufik Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program CSR Kampung Safety. Kampung Safety PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sendiri berada di Kelurahan Tamalaba dan Kelurahan Patingaloang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rudi Salam di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Rudi. Halo, selamat siang rekan. Baik, bisa Anda informasikan apa yang melatar belakangi Pertamina melakukan simulasi penanganan kebakaran tersebut? Baik, Kinan dan Tribuners, memang Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar pelatihan simulasi bencana kebakaran. Nah, kegiatan simulasi ini berlangsung di Kecamatan Patulongan, Kelurahan Patulongan, kami Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin. Memang simulasi ini digelar bersama dengan Damkar Kota Makassar dan diikuti oleh puluhan peserta yang berada dalam kawasan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ini. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial atau program CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan.
Ya, baik. Seperti apa jalannya simulasi penanganan kebakaran, rekan Rudi Salam? Ya, memang puluhan peserta tampak antusias mengikuti simulasi yang digelar di kawasan padat penduduk di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ini, di mana memang awalnya mereka diberi pelatihan khusus selama kurang lebih 2 jam berupa materi dalam menangani bencana kebakaran yang terjadi dalam kawasan tersebut. Kemudian juga mereka langsung memperhatikan langsung pelatihan yang telah diberikan itu berupa simulasi menangani api kecil, di mana diberikan contoh untuk menangani kompor gas LPG yang kemudian bocor dan mengalami kebakaran secara ringan. Kemudian juga para peserta diberi pelatihan dalam simulasi menangani korban luka ketika terjadi bencana, utamanya bencana kebakaran, sampai dengan peserta diberi pelatihan simulasi kebakaran yang terjadi dalam kawasan padat penduduk di daerah tersebut. Ya, baik. Bagaimana harapan Pertamina dan harapan warga dengan simulasi yang diadakan oleh PT Pertamina Patraniaga tersebut? Baik, memang Pinan senior Infrastructure Communication and Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Selatan, ada Taufik Kurniawan, memang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan sebagai tanggung jawab sosial, di mana para peserta nantinya menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugasnya ketika terjadi bencana, utamanya bencana kebakaran. Kemudian sentimen dari Kelurahan Ujung Tanah, maksud kami Pak Gelongwang, ada Bapak Haris Hafid mengatakan bahwa pelatihan ini sangat berguna pastinya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, karena memang diberi pelatihan khusus dalam menangani bencana kebakaran, sehingga dipandang penting terus dilakukan setiap tahunnya. Dan PT Pertamina Regional Sulawesi sendiri berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan tersebut secara berskala setiap tahunnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, ada Mas Taufik Kurniawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan ya, di mana kita mempunyai program CSR namanya Kampung Safety. Kampung Safety itu terletak di kelurahan yang menjadi buffer zone dari instalasi terminal BBM kita di Makassar yang berada di Kelurahan Patingalowang dan Tamalaba. Nah, warga yang ada di belakang saya ini adalah warga dari Kelurahan Tamalaba dan Kelurahan Patingalowang yang mereka setiap tahun secara periodik terus menerus diasah ingatannya, karena ini programnya sejak tahun 2017 diaktifkan program ini. Kemudian fungsinya adalah mereka adalah personel yang siaga sewaktu-waktu terjadi keadaan bencana, apalagi kebakaran. Itu mereka adalah personel yang siaga menerapkan prosedur-prosedur dan tata kelola koordinasi untuk penanganan kegiatan darurat. Nah, kita ketahui bersama bahwa bahaya kebakaran itu bisa timbul dari mana saja. Apalagi kita yang memiliki tingkat risiko bisnis yang sangat tinggi, sangat tidak dipungkiri bahwa memerlukan backup bantuan dari warga. Begitupun karena warga terletak di pemukiman yang padat, sangat pasti bisa memerlukan koordinasi dan bantuan dari baik Pertamina maupun Damkar. Jadi hari ini kita adakan pelatihan mulai dari bagaimana menangani api kecil, kemudian menangani korban yang luka, sampai dengan simulasi kebakaran di tempat keramaian. Harapannya ini bisa menjadi pengingat ketika di kemudian hari terjadi keadaan yang real. Itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai pesan-pesan berikut.
Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bone, di mana kecelakaan tunggal di Bone, mobil Pajero terguling ke sawah. Kecelakaan tunggal terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana sebuah kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Pajero Sport terguling ke sawah. Lokasi kejadian tepatnya di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kasdar dari Kabupaten Bone. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Selamat sore rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone? Baik rekan Kinan, bahwa di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, terjadi kecelakaan tunggal yang menyebabkan satu kendaraan roda 4 jenis ataupun merek Mitsubishi Pajero Sport terguling di sawah, dan menurut keterangan pengendara ataupun sopir yang mengemudi mobil tersebut mengatakan bahwa dirinya mengantuk dan sementara kendaraan roda 4 yang dibawanya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga mobil yang dikendarai tersebut tidak dapat dikendalikan, begitu rekan Kina. Ya, baik, siapa pengemudi mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, pengendara mobil? Ya baik, adapun sopir ataupun pengendara mobil yang mengalami kecelakaan ini merupakan bernama Andi Asis, yang merupakan warga dari Kabupaten Sinjai Timur. Dan saat itu beberapa saksi mengatakan bahwa kendaraan roda 4 yang berjenis Mitsubishi ataupun merek Mitsubishi Pajero Sport ini, beberapa sopir yang singgah di pinggir jalan mengatakan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga tidak dapat dikendalikan, apalagi sopirnya saat itu mengaku sedang mengantuk. Begitu rekan Kina. Ya, baik, kemana arah dan tujuan kendaraan roda 4 tersebut? Ya baik, rekan Kina dan Tribuners dimanapun Anda berada, kendaraan roda 4 tersebut bergerak dari Kabupaten Sinjai Timur dan sopir mobil tersebut hendak ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, namun di pertengahan jalan, tepatnya di daerah Desa Lakuka, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, mengalami kecelakaan tunggal di mana mobil tersebut terguling. Dan memang Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa di lokasi ini ataupun tepatnya di Desa Lakukang ini seringkali terjadi kecelakaan. Setiap tahunnya pasti mencatat kecelakaan di Desa Lakukang ini. Jadi Tribuners perlu diperhatikan jika melintasi jalanan ini, perlu hati-hati karena memang perjalanan di sini jalanan cukup cukup mulus, sehingga kita akan terpancing untuk memacu kendaraan. Dan itu perlu diperhatikan Tribuners, bahwa di daerah ini sangat rawan terjadi kecelakaan. Kembali ke rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Kasdar untuk informasi lengkap Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Sinjai, di mana polisi tetapkan 4 tersangka pembunuhan remaja di Sinjai. Polres Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menetapkan 4 orang tersangka atas tewasnya A. Muhammad Yusuf 16 tahun. Keempat orang yang menjadi tersangka adalah AR 23 tahun, SY 23 tahun, HJ 20 tahun, dan KP 20 tahun. Mereka dijadikan sebagai tersangka pasca memarangi Andi Muhammad Yusuf. Dalam peristiwa tersebut, Andi Muhammad Yusuf yang juga warga asal Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone, tidak dapat diselamatkan nyawanya pasca mengalami sejumlah luka terbuka. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Syamsul Bahari di lokasi. Halo, selamat siang rekan Syambah. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di redaksi Tribun Timur Makassar, dan Baik. selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi peristiwa yang ditetapkannya keempat orang tersangka dalam peristiwa tersebut? Baik, pada tanggal 29 Februari lalu, sejumlah pemuda di Kabupaten Sinjai melakukan aksi penyerangan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dalam aksi penyerangan tersebut, seorang warga yang bernama Andi Muhammad Yusuf kemudian mengalami tebasan parah dan mengakibatkan sejumlah luka berat, luka terbuka, hingga Andi Muhammad Yusuf sendiri tidak dapat ditolong nyawanya sehingga menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Dan kemarin pihak Polres Sinjai telah menetapkan 4 tersangka yang sebelumnya para pelaku ini melarikan diri, dan kemarin telah menetapkan tersangka 4 orang warga Sinjai, Mbak Kina Aulia. Ya, di mana para tersangka ditangkap? Ya, pasca melakukan aksi pemerangan tersebut, para tersangka ini sempat kabur. 3 diantaranya diamankan atau ditangkap sendiri di dalam ibu kota Sinjai, dan 1 diantaranya sempat melarikan diri atau kabur ke Kabupaten Pangkep. Warga tersebut, pelaku tersebut adalah bernama Abdurrahman. Mereka melakukan bersembunyi di salah satu rumah keluarga mereka di Kabupaten Pangkep setelah melakukan aksi pemerangan di Kabupaten Sinjai. Dan aksi pelariannya ini cukup menyulitkan aparat Satreskrim Polres Kabupaten Sinjai karena tidak mendapatkan informasi bahwa di mana yang bersangkutan melakukan persembunyian. Dan setelah memeriksa beberapa orang terduga pelaku lainnya, barulah mendapatkan keterangan bahwa Abdurrahman ini melakukan aksi melarikan diri pasca melakukan aksi pemerangan ke Kabupaten Pangkep. Dan oleh pihak Polres Kabupaten Sinjai meminta bantuan backup ke personel Polda Sulawesi Selatan dan juga ke personel Polres Kabupaten Pangkep, sehingga dengan mudah melakukan penangkapan di wilayah Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Lalu tersangka kemudian dibawa ke Kabupaten Sinjai, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Abdurrahman ini sebagai pelaku utama dari aksi pembunuhan terhadap seorang remaja tersebut, Mbak Kina Aulia. Ya, bagaimana memberikan jaminan kepada keluarga korban terhadap proses hukum kasus tersebut? Ya, baik. Pasca kejadian ini, sejumlah pihak keluarga dari almarhum Andi Muhammad Yusuf asal Kejuara, Kabupaten Bone, mendatangi Polres Kabupaten Sinjai mendesak aparat kepolisian di daerah itu untuk segera menangkap pelaku utama dari kasus ini. Dan mereka menegaskan bahwa pihak kepolisian harus menangkap pelaku, dan jika tidak dapat menangkap pelaku tersebut maka mereka akan mengambil tindakan hukum sendiri. Dan pihak Kapolres
telah menyampaikan menjamin bahwa kasus tersebut dijamin akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga meminta pihak keluarga untuk tidak mengambil hal-hal yang Ya, itulah tadi hasil laporan yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Syamba. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kapolres Sinjai, ada AKBP Rahmat Sumekar. Berikut liputannya untuk Anda. Dia bersembunyi, kemudian diketahui keberadaannya oleh anggota kita, dijemput oleh anggota yang melempar batu, dan adik dari pembocor ini kita tangkap di daerah Sinjai. Alhamdulillah sudah kita amankan di belakang untuk pasal yang kita. Jadi untuk motifnya lagi adalah ayat 3 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kita gunakan juga pasal 340, kemudian subsidiar pasal 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan. Untuk ancaman hukumannya 15 tahun sampai seumur hidup. Ya, mungkin itu mereka hanya ikut konvoy saja, Pak. Tidak konvoy, tidak melakukan apa-apa. Ya, yang melakukan provokasi, pemberian pembacokan, pemberian motor baru, kemudian yang melempar batu, itulah yang kita jadikan tersangka dulu. Kemudian yang lain itu hanya ikut konvoy saja, jadi tidak melakukan perbuatan apa-apa saja. Nanti mudah-mudahan kita akan dalami apakah mereka ini bisa dijerat juga dengan hukum apa tidak. Karena kita harus konsultasi dulu, Pak, ke saksi ahli untuk menyatakan bisa nggak yang tidak, walaupun dia satu grup, satu geng, satu kelompok, kayak dia bakal apa-apa, masih bisa dihukum. Jadi masih butuh kajian lagi, dan nanti ke depan didapatkan keputusan yang baik dan adil. Demikian, Pak. Mundur 3 tahun, aksi Sinjai, kemudian RA mundur 3 tahun dari Sinjai juga, kemudian yang ketiga atas nama Haji umur 20 tahun namanya Sinjai, kemudian yang keempat pelaku atas nama KT di Kecamatan Kajuga. Ya. Kemudian untuk pelaku sendiri, untuk SY ini dia yang untuk pelaku utama tuh yang melakukan pembacokan terhadap korban itu adalah bersama RA ini. Dia membawa parang panjangnya 70 cm, kemudian untuk SY ini sebagai pengendara sepeda motor, jadi pelaku ini dibonceng oleh SY menuju lagi ke TKP membawa parang. Mereka berkonvoy, tiba di lokasi, langsung korban ini dan teman-teman lainnya kabur, tapi korban tidak bisa melarikan diri, dibacok oleh RA. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama rekan Syamsul Bahri yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Syamba untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Sinjai, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.